Pengertian kompetensi dan pengertian guru SKI DMA. 1. Pengertian kompetensi. Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektifan kinerja individu dalam pekerjaan atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan. Efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja pada situasi tertentu. Dapat disimpulkan, kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria dan standar yang digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pengertian kompetensi guru adalah seperangkat pengertian, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas profesionalisme. 2. Pengertian guru. Secara etimologi, guru sering disebut pendidik. Kata guru merupakan dari kata teacher yang bermakna guru adalah seorang yang mengajar khususnya di sekolah atau madrasah. Secara etimologi, pengertian guru dalam makna yang luas adalah semua tenaga pendidikan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran di kelas untuk beberapa mata pelajaran. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan sesuatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat guru SKI yang kompeten. Adapun profesionalitas dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain guru harus memiliki beberapa kompetensi. Yang pertama, konsep dan materi kurikulum. Kemampuan menguasai bahan pengajaran. Guru sebelum mengajar diharuskan untuk menguasai bahan pengajaran, karena bahan atau materi nantinya diharapkan mampu bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kemampuan memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian guna keperluan pengajaran. Hasil-hasil penelitian, khususnya bidang pendidikan, sangat penting untuk dipahami oleh guru, karena dapat meningkatkan wawasan dan keperluan dalam pengajaran. Selanjutnya adalah kegiatan belajar mengajar. Pandangan terhadap mengajar tergantung pada pemahaman tentang belajar. Kalau belajar adalah usaha untuk mencari ilmu pengetahuan, maka belajar ialah usaha untuk memberi ilmu pengetahuan. Kalau belajar ialah untuk menguasai keterampilan tertentu, maka mengajar ialah melatih kemampuan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang belajar. Pertama, ia adalah makhluk yang berada dalam proses menjadi tubi. Ia bukan makhluk yang telah diprogramkan sejak lahir, seperti telah disebutkan sebelumnya, melainkan ia sendiri yang membuat program bagi dirinya sendiri untuk menjadi segala sesuatu yang diinginkannya. Di sini kompetensi guru juga mempunyai karakteristik. Dan seorang guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan, atau dengan kata lain, ia telah terdidik dan terlatih dengan baik. Nah, terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal saja, akan tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar, serta menguasai landasan-landasan pendidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru. Nah, karakteristik kompetensi guru dibagi menjadi beberapa di antaranya, yaitu 1. Karakteristik kompetensi guru profesional seperti menguasai materi bidang studi yang diajarkan, konsep dan pola pikir, keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kemudian menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Nah, yang kedua, karakteristik
penguasaan karakteristik peserta didik. Yang kedua, penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip belajar. Yang ketiga, pengembangan kurikulum terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Keempat, penyelenggaraan pembelajaran yang membelajarkan. Yang kelima, pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik kompetensi guru kepribadian. Dan diantaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertindak sesuai aturan hukum, norma susila, dan menghargai kebudayaan Indonesia. D. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik. Yang C. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, karakteristik kompetensi guru sosial. Di antaranya yaitu A. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. B. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan situasi sosial ekonomi. C. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Guru yang efektif dan kompeten secara profesional memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan menciptakan suasana belajar yang kondusif. 2. Kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran. Yang ketiga, memiliki kemampuan memberikan umpan balik, feedback, dan penguatan, reinforcement. 4. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan diri. Dan sifat-sifat karakteristik guru yang disenangi oleh para siswa adalah guru-guru yang mempunyai karakter 1. Demokratis, yaitu guru tidak bersifat otoriter dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, suka bekerja sama atau kooperatif. Guru bersikap saling memberi dan menerima yang dilandasi oleh kekeluargaan dan toleransi tinggi. Yang ketiga, baik hati, yaitu suka memberi dan berkorban untuk anak didiknya. Yang keempat, sabar, yaitu guru tidak suka marah dan bisa menahan diri. Yang kelima, adil, yaitu guru tidak membeda-bedakan anak peserta didiknya. Yang keenam, konsisten, yaitu selalu berkata dan bertindak sama sesuai dengan ucapannya. Yang ketujuh, bersifat terbuka, yaitu bersedia menerima kritik dan saran serta kesulitan atau masalah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wiliana Ariski, NIM 230401900043. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kompetensi guru SKI Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kepribadian yang mantap dan stabil yaitu bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan mencerminkan etos kerja sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif yaitu menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Keempat, kepribadian berwibawa yaitu memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Yang kelima, memiliki akhlak mulia yaitu
yaitu bertindak sesuai dengan norma agama. Yang selanjutnya yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang dimilikinya. Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam, yaitu memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip pengembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidik untuk kepentingan pembelajaran, yaitu memiliki landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 3. Melaksanakan pembelajaran, yaitu menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode. Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar dan memanfaatkan hasil nilai pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran secara umum. Yang kelima, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non-akademik. Yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, yaitu memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menguasai struktur dan metode keilmuan, yaitu menguasai langkah-langkah penelitian atau materi bidang studi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.